berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Wiwi. Tadi saya ada membaca WA Bu Wiwi, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Jadi apa permasalahannya Bu Wiwi? Iya Bu, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar, ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan. Dengan senang hati Bu Wiwi. Jadi kira-kira apa permasalahan yang bisa saya bantu Bu Wiwi? Iya Bu, ada sesuatu hal yang mengganjal. Saya selaku wali kelas dari kelas 1, jadi saya seringkali menemukan siswa-siswa saya membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Terkadang juga saya sering menemukan sampah-sampah dibuangnya di dalam laci. Bahkan setelah mereka makan snack pun kertas-kertas dibuang terus di dalam kelas, di lantai kelas. Jadi itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, mungkin ada solusinya dari Ibu. Jadi intinya yang ingin disampaikan adalah permasalahan siswa yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Iya betul. Apa tujuan kita dalam percakapan hari ini? Saya berkeinginan agar kebiasaan-kebiasaan buruk siswa itu bisa kita hilangkan. Itu tujuan saya. Mengapa menurut Ibu ini amat penting? Ya penting menurut saya karena dalam proses belajar mengajar ini suasana kelas yang kotor itu sangat mengganggu Bu, dan sangat tidak enak dipandang mata. Jadi saya ingin melakukan pembelajaran itu dengan suasana kelas yang bersih dan aman, nyaman begitu Bu. Menurut Ibu apa penyebab utama siswa sering membuang sampah di dalam kelas? Mungkin karena malas ya Bu ya. Malas, jadi malas untuk membuang sampah ke tempatnya. Terus memang sudah kebiasaan seperti itu, dan mungkin melihat kawan-kawan yang membuang sampah, jadi dia juga ikut-ikutan gitu Bu. Apakah di dalam ruang kelas itu ada tempat sampah yang sudah Ibu sediakan yang mudah dijangkau dan mereka mungkin juga tidak merasa bertanggung jawab secara langsung terhadap kebersihan kelas? Iya Bu, kalau dari segi tong sampah, ada tong sampah di dalam kelas Bu. Dan saya juga sudah membuat jadwal piket harian
untuk mereka membuang sampah juga membersihkan kelas itu sudah saya jadwalkan. Mungkin ini tergantung pada kesadaran siswa mungkin ya. Mungkin banyak siswa yang belum sadar arti bersih itu bagaimana. Apa solusi yang Bu Wiwi pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Solusi yang saya pikirkan mungkin untuk pembelajaran ke depan saya ingin menyelipkan video-video pada setiap pembelajaran yang isi videonya apa dampak membuang sampah sembarangan, terus bagaimana ruangan kotor yang tidak sedap dipandang mata, dan apa dampak-dampak yang berkaitan dengan membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin itu solusi yang terpikirkan oleh saya saat ini. Bagaimana cara yang terbaik untuk melibatkan siswa dalam program yang sudah Bu Wiwi kerjakan? Ya mungkin saya melibatkan mereka salah satunya tadi dengan piket harian, dan mungkin saya juga akan begitu masuk kelas juga saya akan mengajak siswa untuk membersihkan kelas terlebih dahulu ataupun mengutip sampah-sampah yang sudah dibuangnya dalam kelas begitu. Iya. Langkah pertama yang Ibu Wiwi ambil setelah ini apa lagi? Ya saya mungkin akan sosialisasikan kepada mereka, saya akan berbagi cerita dengan mereka. Saya juga seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengajak mereka untuk melihat video sama-sama, video tentang buruknya dampak membuang sampah sembarangan, mungkin itu Bu. Jadi kapan Bu Wiwi akan melakukan atau memulai perencanaan atau program yang ingin Bu Wiwi sampaikan? Rencananya dalam minggu depan saya akan memulainya terus Bu. Bagaimana Bu Wiwi akan mengukur keberhasilannya? Mungkin begini Bu ya, kalau saya perhatikan itu masalah sampah tidak cuma semata-mata di dalam kelas, bahkan di luar kelas pun kita juga mengalami hal yang sama, banyak sampah-sampah yang bertebaran gitu. Padahal dari sekolah memang sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, tapi memang kesadaran siswa kita itu masih sangat kurang. Jadi hal itu belum menjadi bagian dari mereka. Jadi mereka tetap melakukan hal yang sama. Jadi di sini saya menginginkan kerjasama seluruh warga sekolah Bu, dari kepala sekolah, rekan sejawat, juga murid-murid. Bagaimana kalau setiap hari Jumat itu kita mengadakan Jumat bersih Bu, sekitar 10 menit mengutip sampah di dalam kelas ataupun di luar kelas, begitu Bu yang saya rencanakan. Ya, bagus sekali program Bu Wiwi tentang rencana yang sudah Ibu Wiwi lakukan. Jadi untuk hari ini bagaimanakah perasaan Bu Wiwi? Apakah dengan percakapan kita ini Bu Wiwi merasa senang? Iya, saya sangat senang Bu. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini saya mendapat tanggapan baik dari Ibu Kepala, dan kita akan sama-sama menyelesaikan masalah ini. Jadi saya sekarang merasa seperti plong begitu ya dengan masalah ini. Kita sudah menemukan solusinya Bu. Ya, alhamdulillah untuk hari ini Bu Wiwi sudah menemukan solusinya dengan yang baik tentang permasalahan yang sudah Bu Wiwi hadapi. Mudah-mudahan ke depan anak-anak tidak lagi membuang sampah dalam kelas sesuai dengan program yang sudah Bu Wiwi rencanakan. Terima kasih banyak Bu untuk hari ini, dan terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini?
ini? Alhamdulillah sehat Bu Wiwi. Dan Bu Wiwi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Wiwi? Alhamdulillah sehat juga Bu Nida. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Amin. Ya, kemarin Ibu menelpon saya. Iya. Kata Ibu ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya hari ini. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu bicarakan dengan saya hari ini? Ya, saya membicarakan permasalahan yang terjadi di sekolah saya Bu Wiwi, tentang kurangnya disiplin positif yang terjadi di sekolah saya Bu Wiwi. Jadi intinya dari percakapan kita hari ini adalah mengenai kurangnya disiplin positif guru-guru Ibu di sekolah. Iya Bu Wiwi. Jadi apa yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita hari ini? Yang ingin saya capai dalam percakapan kita hari ini Bu Wiwi, saya ingin menemukan cara membantu guru menerapkan disiplin positif dengan lebih efektif di kelas Bu Wiwi. Mengapa menurut Bu Nida disiplin positif ini penting diterapkan di sekolah? Karena menurut saya Bu Wiwi, disiplin positif ini lebih mendukung tentang perkembangan karakter siswa Bu Wiwi. Tapi guru masih juga merasa kesulitan dalam menerapkan secara konsisten. Jadi selama ini Ibu memperhatikan kira-kira apa kendala utama yang dialami oleh guru sehingga agak kesulitan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Beberapa guru merasa kesulitan untuk tidak menggunakan hukuman sebagai bentuk koreksi, terutama ketika saya melihat siswa berperilaku kurang disiplin. Kira-kira guru-guru Ibu itu masih mengandalkan hukuman tradisional atau tidak? Tidak Bu. Tidak ya. Mungkin karena mereka sudah terbiasa mungkin ya Bu, makanya hal ini terjadi. Jadi kira-kira apa sudah ada pelatihan atau dukungan yang diberikan oleh Ibu kepada gurunya? Sudah ada Bu. Kami di sekolah sudah membuat semacam sebuah program bahwa setiap guru ada tugasnya Bu Wiwi, seperti dalam membuat tiket. Ya. Tiket harian, setiap guru yang tiket itu lebih cepat dia datang ke sekolah. Tetapi yang saya perhatikan Bu Wiwi, terkadang guru yang piket ini yang terlambat datang ke sekolah. Jadi yang kira-kira langkah apa yang menurut Ibu yang bisa dilakukan untuk mendukung guru dalam menerapkan disiplin positif? Langkah yang saya lakukan Bu Wiwi, yang pertama, yang guru terlambat itu saya memanggilnya Bu Wiwi. Ya. Memanggilnya dengan pertama berdua dulu. Pertama saya menegur dia dengan secara lisan, kemudian nanti saya bawakan mereka itu ke dalam sebuah forum atau rapat, karena di sekolah kita sudah membuat jadwal tiket dan sudah mengatur jadwal siapa yang tiket lebih awal datang ke sekolah Bu Wiwi ya. Karena menurut saya Bu Wiwi, disiplin itu sangat amat penting. Karena kalau kita kurangnya disiplin, anak-anak akan mencontoh. Mencontoh kita bagaimana seorang guru itu harus cepat datang ke sekolah. Terkadang saya bertanya kepada anak-anak, kenapa terlambat datang ke sekolah nak? Kadang-kadang anak tersebut menjawab, guru aja terlambat datang ke sekolah. Jadi langkah-langkah ini saya musyawarahkan kembali kepada guru bahwa siapa yang piket harus jam 7 sudah standby di sekolah. Iya, itu ide bagus Bu, karena apapun ceritanya kita adalah satu hal yang dicontoh oleh siswa. Iya Bu. Jadi itu menurut saya ide bagus yang Ibu lakukan. Jika ada guru yang masih kurang dalam penerapan positifnya, disiplin positifnya, Ibu bisa memanggil, berbicara terlebih dahulu. Karena kita sudah membuat kesepakatan tadi kan, kita sudah membuat kesepakatan sama-sama bahwa kita piket harus tepat waktu dan jalankan tiketnya semaksimal mungkin. Ya kan Bu? Iya. Ya. Jadi bagaimana cara agar hal ini bisa berjalan dengan efektif? Hal ini bisa berjalan dengan efektif. Ya, terutama tadi saya tetap menekankan kepada guru
siapa yang terlambat ke sekolah, mereka akan memberikan sebuah ganjaran kepada guru tersebut, bahwa kalau dia masih juga melalaikan tugas, saya akan bermusyawarah dengan dia, bahkan nanti saya mengundang Dikasih susu ya. Ya. Dari semua ide tadi, kira-kira mana dulu yang akan Anda lakukan dan akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, saya memberikan contoh yang terbaik kepada guru tersebut, karena saya selaku kepala sekolah, Bu ya, saya lebih duluan datang ke sekolah, berada di sekolah dengan cara menyambut anak-anak di pintu gerbang, Bu ya, supaya guru yang lain itu mereka agak merasa, kalau saya sudah duluan, agak merasa bahwa ini merasa kesalahan bagi mereka. Tapi dengan saya cepat ke sekolah, Bu, mungkin mereka akan mempertimbangkan tentang keterlambatan mereka ke sekolah, Bu. Iya. Kira-kira kapan ini Ibu lakukan? Secepatnya, Bu. Secepatnya ya. Bagaimana Ibu memastikan kalau hal ini berjalan dengan baik? Saya akan memastikan setiap dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun mereka hadir ke sekolah, saya selalu memantau. Iya, bagus. Jadi kira-kira selama perbincangan kita pada hari ini, Ibu Nida kira-kira sudah menemukan solusinya atau belum? Alhamdulillah sudah menemukan solusinya, Bu. Berarti solusinya tadi adalah jika ada guru yang lalai terhadap tugasnya ataupun tidak menerapkan disiplin positif, Ibu akan memanggil mereka dengan cara menegur, ya Bu ya. Jadi ini akan Ibu mulai minggu depan. Insya Allah. Ya. Kita harapkan apa yang kita bicarakan hari ini yang sudah kita temukan solusinya bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan guru-gurunya bisa berubah ya Bu ke arah yang lebih baik. Jadi perasaan Nida, Perasaan pada hari ini sangat senang, Bu ya. Beban yang ada dalam pikiran hari ini hilang, Bu ya, dengan adanya saya berbincang-bincang dengan Ibu ya. Mudah-mudahan ke depan apa yang saya inginkan dan apa yang saya capai akan berhasil ya, Bu. Ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan sekolah kita bisa menerapkan peraturan sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Nida. Kapan-kapan jika ada permasalahan